Dan ternyata obat yang dimaksud Nabi itu ada 3, Pak. Sekarang penyakit sudah tidak lagi didominasi oleh penyakit infeksi, ya. Justru penyakit degeneratif lah, seperti jantung koroner, stroke, diabetes, penyakit hipertensi, asam urat, gagal ginjal, dan penyakit degeneratif lainnya adalah penyakit yang di dalam ilmu kedokteran, di dalam dunia medis, dikatakan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan. Akhirnya di sini terjadi kebuntuan. Terjadi kebuntuan bagaimana cara menyembuhkan penyakit tersebut. Sampai hari ini sifatnya hanya untuk memaintain, sifatnya hanya untuk mengurangi reaksi yang muncul. Contoh misalnya Bapak gula darahnya tinggi, obat oral antidiabetik atau insulin yang mungkin Bapak minum dan Bapak suntik setiap hari, itu fungsinya hanya untuk nurunin gula, bukan untuk menyembuhkan penyakit diabetes itu sendiri. Begitu juga penyakit hipertensi, asam urat, dan lain-lain. Akhirnya dengan adanya kebuntuan tersebut, dunia kedokteran berubah, ya, di mana pengobatan tradisional, ya, memiliki beberapa nilai tambah dan pastinya juga ada negatifnya, ya. Oleh karena itu yang baik-baik kita ambil, yang dari medis dan dari tradisional kita ambil, ya, disinilah muncul sebuah metode yang sekarang ini dikembangkan di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Korea, di China, dan menjadi pengobatan yang lebih dapat diterima karena menggabungkan dari kedua ilmu tersebut, medis dan tradisional, yang tentunya didukung dengan teknologi. Dan alhamdulillah, ya, terjawab atas pertanyaan, apa benar penyakit diabetes adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Apa benar penyakit degeneratif adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Sementara ada salah satu hadis yang menjadi pegangan kita, ya, bahwa Rasul mengatakan li kulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Itu menjadi pegangan kita. Bagaimana caranya mengobati penyakit tersebut? Nah, ini tantangan buat kita. Dan ternyata obat yang dimaksud Nabi itu ada 3, Pak. Ya, obat yang dimaksud Nabi ada 3. Yang pertama, obat yang kita ketahui sebagai dalam bentuk obat, ya, misalnya herbal atau obat kimia. Yang kedua, obat itu ternyata ada dalam makanan kita. Jadikan makanan kita itu juga jadi obat, bukan sebaliknya. Karena selama ini mungkin makanan yang kita makan itu justru menjadi penyakit. Nah, dan yang paling canggih lagi yang ketiga ini, Pak. Ternyata obat itu Allah sudah siapkan ada dalam tubuh kita sendiri. Nah, itu yang paling canggih. Tubuh manusia memiliki kemampuan secara otomatis dapat mengobati dirinya sendiri. Jadi terkadang kita sakit tidak sadar, sembuhnya juga tidak sadar, Pak. Karena tubuh kita memiliki kemampuan dapat mengobati dirinya sendiri. Itu yang disebut sebagai self-healing. Dan metode self-healing inilah yang menjadi dasar pengobatan holistik, ya, yang tentunya sekali lagi didukung dengan teknologi maju.